Kisah Nabi Sulaiman alaihi wasallam bersumber dari kitab Taqihul Qaulil Hadsis karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak menceritakan tentang kisah orang-orang yang mencintai Allah. Di antaranya adalah kisah Nabi Sulaiman yang sedikit diketahui oleh umat Islam. Dari segi sejarah, kitab Taqihul Qaulil Hadsis karya Syekh Nawawi ditulis sekitar akhir abad ke-18 Masehi. Dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman ada seorang laki-laki yang memiliki pohon besar di samping rumahnya. Pohon itu menjadi sarang merpati untuk bertelur. Suatu hari, istri pria itu menyuruhnya memanjat pohon untuk mendapatkan telur merpati untuk memberi makan anak-anaknya. Pria itu kemudian melakukannya. Setelah kejadian tersebut, induk merpati mengadu kepada Nabi Sulaiman dan menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil laki-laki itu ke istananya dan menyuruhnya untuk bertobat. Pria tersebut berjanji kepada Nabi Sulaiman dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Suatu kali, istri pria itu menyuruhnya lagi untuk mendapatkan telur merpati. Tapi pria itu berkata kepada istrinya, "Saya tidak akan melakukannya lagi, karena Nabiullah Sulaiman telah melarang saya untuk melakukannya." Tetapi istrinya menjawab, "Apakah menurutmu Nabi Sulaiman akan peduli padamu atau burung merpati itu? Sementara dia masih sibuk dengan urusan kerajaannya." Wanita itu terus membujuknya untuk memulainya dari awal, hingga akhirnya pria itu teryakinkan. Seperti biasa, dia memanjat pohon besar itu dan kembali mengambil telur merpati. Induk merpati kembali mengadu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi sangat marah karena hal itu. Kemudian dia memanggil dua jin, satu dari timur dan satu lagi dari barat. Keduanya diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga pohon tersebut. Jagalah pohon itu. Dan ketika pria itu mengulangi perbuatannya, mengambil telur merpati lagi, pegang kakinya dan jatuhkan dia dari pohon. Begitu kata Nabi Sulaiman kepada dua jin utusannya. Kedua jin itu segera bergegas berlari dan menyelesaikan misinya. Ketika merpati bertelur lagi, pria itu segera memanjat dan meletakkan kakinya di atas pohon. Sebelum dia bisa sampai di sana, seorang pengemis datang mengetuk pintunya. Kemudian dari tengah pohon dia meminta istrinya untuk memberikan sesuatu kepada pengemis tersebut. Maka istrinya berkata, "Saya tidak punya apa-apa." Pria itu lalu turun dari pohon dan mengambil sepotong roti. Kemudian dia memberikannya kepada pengemis itu. Setelah itu dia memanjat pohon lagi dan mengambil telur merpati. Mengetahui hal itu, kedua jin hendak menangkap orang itu. Tetapi tiba-tiba Allah mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka mencengkeram leher jin itu dan melemparkannya ke tempat matahari terbit. Sementara yang lain mencengkeram leher jin lain dan melemparkannya ke arah matahari terbenam. Pria itu tak menyadari apa yang telah terjadi. Dia segera mengambil telur merpati. Induk merpati itu kembali menemui Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian itu kepadanya. Nabi Sulaiman sangat marah sekali. Dia kemudian memanggil dua jin yang bertanggung jawab untuk melindungi pohon itu. Nabiullah Sulaiman berkata kepada kedua jin itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Kedua jin itu merasa bersalah dan lalu menceritakan hal apa yang terkait yang telah terjadi. Mengetahui bahwa hal itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman tidak mampu berbuat apa-apa dan hanya pasrah pada kehendak Allah. Hikmah dari semua kisah ini adalah meskipun sedekah hanya sepotong roti,
telah membuktikan kebenaran hadis Nabi berikut. Sesungguhnya sedekah benar-benar memadamkan kemurkaan Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk, dan menjadi tolak bala bagi pelakunya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah juga berpesan bahwa sedekah dapat menolak bala. Bersegeralah kalian untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah bukan hanya menghindari bencana, tetapi bencana tidak akan melewati orang-orang yang bersedekah. Namun terkadang ujian bencana tetap akan ada, bukan karena Allah tidak sayang kepada kita dan tidak menilai sedekah kita.